Pada pagi 11 November 1918, di sebuah gerbong kereta di hutan Compiègne, Prancis, perwakilan Kekaisaran Jerman menandatangani gencatan senjata yang mengakhiri Perang Dunia I. Suara meriam di front barat perlahan menghilang. Di Berlin, berita itu datang dengan mengguncang. Banyak warga Jerman merasa perang sangat melelahkan. Blokade laut Inggris membuat makanan langka, anak-anak kelaparan, dan tentara kelelahan. Namun, satu hal terasa aneh. Pasukan Jerman masih berdiri di tanah musuh saat perjanjian ditandatangani. Tidak ada serangan besar yang merusak Berlin. Tidak ada pasukan sekutu yang berparade di pusat kota. Lalu, mengapa mereka kalah? Dari pertanyaan itu, muncul narasi berbahaya bahwa Jerman sebenarnya tidak kalah di medan perang, tetapi ditikam dari belakang. Sebelum lanjut ceritanya, jika kamu suka konten sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita tidak hanya menceritakan sejarah, namun kita akan menghidupkannya kembali. Tanpa berlama-lama, langsung saja lanjut ke ceritanya. Sejak 1914, Kekaisaran Jerman bertempur di dua front. Mereka melawan Perancis dan Inggris di barat, serta Rusia di timur. Pertempuran seperti Verdun dan Somme pada 1916 menjadi simbol kebuntuan berdarah. Jutaan tentara tewas, tetapi garis depan hampir tidak berubah. Pada awal 1918, setelah Rusia keluar dari perang melalui perjanjian Brest-Litovsk, Jerman memindahkan pasukannya ke front barat dan melancarkan serangan musim semi. Dari Maret hingga Juli 1918, mereka hampir menembus pertahanan sekutu dan mendekati Paris. Di Berlin, propaganda militer membangun harapan bahwa kemenangan besar sudah dekat. Namun, kenyataan di medan perang berbeda. Industri Amerika Serikat yang bergabung dalam perang pada April 1917 mulai mengirim pasukan dan suplai dalam jumlah besar. Tentara Amerika memperkuat garis sekutu. Pada Agustus 1918, sekutu melancarkan serangan 100 hari yang secara bertahap memukul mundur pasukan Jerman. Tentara Jerman kelelahan, logistik menipis, dan moral jatuh. Di dalam negeri, blokade laut Inggris sejak 1914 telah menyebabkan kelaparan parah. Musim dingin 1916 sampai 1917 dikenal sebagai turnip winter, saat rakyat terpaksa makan lobak sebagai pengganti kentang. Pada akhir Oktober 1918, pemberontakan meletus di Kiel, pelabuhan utara Jerman. Para pelaut menolak perintah untuk melancarkan serangan terakhir yang dianggap bunuh diri terhadap armada Inggris. Api pemberontakan menyebar ke kota-kota lain. Di Berlin, demonstrasi besar menuntut pengunduran diri Kaisar Wilhelm II. Pada 9 November 1918, Kaisar Wilhelm turun tahta dan melarikan diri ke Belanda. Republik diproklamasikan. 2 hari kemudian, gencatan senjata ditandatangani di Compiègne. Namun, disinilah mitos mulai berkembang. Banyak jenderal tinggi Jerman termasuk Erich Ludendorff dan Paul von Hindenburg enggan mengakui bahwa kekalahan disebabkan oleh kegagalan strategi militer dan kelelahan perang. Dalam kesaksian mereka setelah perang, muncul gagasan bahwa tentara Jerman sebenarnya tidak terkalahkan di medan perang, tetapi ditikam dari belakang. Narasi ini dikenal sebagai Durchstoßlegende atau mitos tikaman dari belakang. Bagi banyak veteran yang pulang dari parit yang berlumpur di Perancis dan Belgia, mitos ini terasa masuk akal. Mereka memang belum melihat tanah Jerman diinjak musuh. Mereka mendengar tentang revolusi di Berlin dan penggulingan kaisar saat masih di garis depan. Kekalahan terasa seperti keputusan politik, bukan hasil realitas militer. Di tengah inflasi, pengangguran, dan rasa malu nasional, gagasan bahwa Jerman dikhianati dari dalam menjadi cara untuk menghindari realitas pahit bahwa perang telah kalah total. Jika gencatan senjata 11 November 1918 terasa pahit, perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919 menjadi racun yang ditelan paksa. Di Istana Versailles, Prancis, delegasi Jerman dipanggil untuk menandatangani perjanjian damai yang hampir tidak mereka negosiasikan. Pasal 231 yang dikenal sebagai War Guilt Clause secara resmi menyatakan bahwa Jerman dan sekutunya bertanggung jawab atas pecahnya perang. Selain itu, Jerman harus membayar reparasi perang yang besar, kehilangan wilayah seperti Alsace-Lorraine,
dan membatasi ukuran militernya secara drastis. Di Berlin, berita ini memicu kemarahan dan rasa terhina yang mendalam. Republik baru yang lahir dari kekacauan, Republik Weimar, harus memikul beban ini. Pemerintah sipil yang menandatangani Versailles dicap sebagai November Verbrecher atau penjahat November, istilah yang disebarkan oleh kaum nasionalis garis keras. Mereka dituduh menyerah tanpa alasan, menjual kehormatan bangsa dan mengkhianati tentara yang masih berjuang dengan gagah berani. Mitos tikaman dari belakang semakin bisa diterima, bukan hanya sebagai opini, tetapi juga sebagai alat politik. Tahun-tahun awal 1920-an diwarnai oleh ketidakstabilan. Pada 1923, krisis reparasi mencapai puncaknya ketika Prancis dan Belgia menduduki wilayah Ruhr karena Jerman gagal membayar reparasi perang kepada negara-negara yang menang. Pemerintah Jerman merespons dengan mogok kerja pasif, tetapi ekonomi malah semakin runtuh. Hiperinflasi melanda, nilai mata uang mark jatuh begitu drastis hingga orang-orang membawa uang dalam keranjang hanya untuk membeli roti. Di tengah kekacauan, rasa marah terhadap pengkhianat internal semakin mudah disulut. Di kota Munich pada November 1923, seorang mantan Kopral Perang Dunia I mencoba memanfaatkan situasi ini. Namanya Adolf Hitler. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Beer Hall Putsch, ia dan Partai Nazi berusaha merebut kekuasaan dengan paksa. Kudeta itu gagal, dan Hitler dipenjara. Namun di dalam penjara Landsberg, ia menulis sebuah buku yang mengembangkan narasi bahwa Jerman telah dikhianati oleh kaum Marxis, politisi liberal, dan Yahudi. Sebuah elaborasi ekstrim dari mitos tikaman dari belakang yang diberi nama Mein Kampf. Sepanjang akhir 1920-an, ekonomi Jerman sempat stabil berkat pinjaman luar negeri, tetapi luka psikologis nasional tidak pernah benar-benar sembuh. Banyak veteran perang bergabung dalam kelompok paramiliter seperti Freikorps yang memupuk nasionalisme radikal dan kebencian terhadap Republik Weimar. Setiap krisis politik memperdalam keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem lemah yang lahir dari pengkhianatan. Kemudian datanglah depresi besar tahun 1929. Bursa saham New York runtuh pada Oktober dan efeknya menjalar ke Eropa. Pinjaman Amerika ditarik, bank-bank Jerman kolaps, dan pengangguran melonjak hingga jutaan orang. Di tengah antrean panjang dapur umum dan pabrik yang tutup, propaganda Nazi menemukan tanah subur. Hitler berpidato di berbagai kota, menjanjikan kebangkitan nasional dan pembalasan atas penghinaan Versailles. Ia terus mengulang narasi bahwa Jerman tidak pernah benar-benar kalah. Mereka ditikam dari belakang oleh musuh dalam negeri. Pada pemilu awal 1930-an, Partai Nazi meroket dari partai kecil menjadi kekuatan politik besar. Pada 30 Januari 1933, Presiden Paul von Hindenburg, tokoh yang dulu ikut menyebarkan mitos tikaman dari belakang, mengangkat Hitler sebagai kanselir Jerman. Bagi banyak warga, ini bukan sekedar perubahan pemerintahan, melainkan janji pembalasan terhadap sejarah yang dianggap tidak adil. Narasi kekalahan atas dasar tidak terima itu akhirnya menjadi fondasi ideologi negara. Ia membenarkan pembungkaman oposisi, penganiayaan terhadap kelompok minoritas, dan politik ekspansionis yang mengarah pada Perang Dunia II. Mitos yang lahir dari rasa malu dan penyangkalan berubah menjadi bahan bakar bagi konflik global yang lebih besar. Setelah 1933, narasi ditikam dari belakang tidak lagi hanya bisik-bisik veteran perang di kedai bir Munich. Ia menjadi doktrin negara. Di sekolah-sekolah Jerman, anak-anak diajarkan bahwa Kekaisaran Jerman tahun 1918 runtuh bukan karena kekalahan militer, melainkan karena pengkhianatan internal. Media, pidato publik, dan propaganda rezim Nazi terus mengulang gagasan ini hingga terasa seperti kebenaran mutlak. Bagi Adolf Hitler, mitos ini adalah alat politik yang ideal. Ia menciptakan musuh bersama, mengalihkan tanggung jawab, dan menyatukan rakyat dalam kemarahan kolektif. Pada Maret 1936, saat Jerman mengirim pasukan ke Rhineland yang seharusnya didemilitarisasi menurut perjanjian Versailles, banyak warga melihatnya sebagai langkah berani untuk membalikan penghinaan masa lalu. Tidak ada perlawanan berarti dari Prancis atau Inggris.
Setiap keberhasilan diplomatik atau militer kecil dianggap sebagai bukti bahwa Jerman selama ini dibelenggu secara tidak adil. Narasi tikaman dari belakang memberikan pembenaran moral bagi pelanggaran demi pelanggaran terhadap tatanan pasca perang. Tahun 1938, aneksasi Austria, Anschluss, dan kemudian wilayah Sudetenland di Cekoslowakia disambut sorak-sorai di Berlin. Bagi pendukung rezim, ini adalah momen pemulihan martabat nasional. Namun di balik euforia itu, benih konflik yang lebih besar telah ditanam. Ketika pada 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia, Perang Dunia Kedua pun meletus. Ironisnya, upaya untuk membalas pengkhianatan 1918 justru menyeret Jerman ke perang yang jauh lebih menghancurkan. 6 tahun kemudian, pada Mei 1945, Berlin hancur oleh bom dan artileri. Pasukan Soviet mengibarkan bendera di atas Reichstag. Hitler telah bunuh diri di bunker bawah tanahnya pada 30 April 1945. Kota-kota hancur, jutaan warga sipil tewas, dan negara terbelah dua. Kekalahan kali ini tidak memberi ruang untuk mitos. Musuh benar-benar berdiri di jantung ibu kota. Jika pada 1918 banyak yang merasa kekalahan terjadi tanpa invasi, maka pada 1945 realitas tak terbantahkan terlihat jelas. Setelah perang, Jerman Barat dan Timur menempuh jalur berbeda dalam menghadapi masa lalu. Di Jerman Barat, proses Vergangenheitsbewältigung atau upaya menghadapi dan mengakui sejarah berlangsung perlahan dan penuh debat. Para sejarawan membongkar mitos tikaman dari belakang sebagai konstruksi politik yang sengaja diciptakan untuk melindungi reputasi militer dan menyalahkan kelompok sipil. Dokumen menunjukkan bahwa pada 1918, kepemimpinan militer sudah menyadari bahwa perang tidak bisa dimenangkan. Namun alih-alih mengakuinya secara terbuka, mereka memilih menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintahan sipil yang baru terbentuk. Warisan dari mitos ini menjadi pelajaran pahit tentang bahaya penyangkalan kolektif. Ketika sebuah bangsa menolak menerima kenyataan pahit dan mencari kambing hitam, ia membuka pintu bagi radikalisme. Rasa malu dan kehilangan bisa berubah menjadi kemarahan. Kemarahan yang terorganisir bisa menjadi kekuatan politik yang menghancurkan. Kisah kekalahan yang tak terima bukan hanya cerita tentang Jerman antara 1918 dan 1933. Ia adalah refleksi universal tentang bagaimana narasi dan emosi kolektif dapat mengubah sejarah. Sebuah mitos yang lahir dari luka nasional mampu mengubah arah sejarah dunia, menyalakan perang kedua yang lebih dahsyat dan merenggut puluhan juta nyawa. Hari ini, ketika kita melihat kembali foto-foto Berlin 1918 atau Versailles 1919, kita diingatkan bahwa cara sebuah bangsa memahami kekalahan sama pentingnya dengan bagaimana ia merayakan kemenangan. Mengakui kesalahan mungkin terasa pahit, tetapi menolaknya bisa jauh lebih berbahaya. Jika cerita ini memberi kamu sudut pandang baru tentang bagaimana narasi dan emosi kolektif dapat mengubah sejarah, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah mitos seperti ini masih mungkin muncul di dunia modern? Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak kisah sejarah yang membangkitkan pemikiran dan membuka cara kita memandang masa lalu. Memahami sejarah bukan hanya tentang mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga tentang memahami mengapa hal itu bisa terulang.